Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari sengketa utang piutang diselesaikan melalui pidana atau perdata. Jadi ini perlu saya sampaikan. Ada kadang-kadang masyarakat itu bingung. Apakah kalau ada utang piutang ataupun masalah perdata diselesaikan apakah melalui pidana atau perdata? Jadi sekarang hukum itu ada dibagi dua. Paling utama satu hukum pidana. Hukum itu ada dibagi dua ya. Satu hukum pidana, yaitu ini hukum pidana ini. Yang kedua hukum perdata. Hukum pidana adalah masalah kejahatan, penipuan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya. Sedangkan masalah perdata yaitu hubungan pribadi antar orang ke orang. Antara lain jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Ini namanya disebut hukum perdata. Jadi yang penting saya sampaikan dalam hal ini, kalau ada orang mengalami masalah, ada utang piutang sama orang lain itu tidak bayar. Dia harus menempuh hukum yang mana? Hukum pidana atau hukum perdata. Ini sangat perlu diketahui, alasannya ialah satu. Kalau dia ingin orang itu dihukum supaya dipenjara, dituntut diselesaikan lewat dilaporkan kepada polisi supaya diselesaikan sampai ke nanti dimasuk dia hukum penjara. Karena dalam hal jual beli ini tipu pinjam meminjam uang ini bisa juga ini delik penipuan, bisa juga delik di samping penipuan penggelapan, ada pasalnya itu. Nah, kalau dia menghendaki orang itu dihukum di penjara, lebih membesarkan artinya hukum penjara, maka ditempuhlah penyelesaian lewat hukum pidana, yaitu dilaporkan kepada polisi. Nanti polisi habis pemeriksaan polisi disampaikan kepada jaksa. Jaksa nanti melimpahkan perkara ke pengadilan dan hakim nanti menjatuhkan hukum itu sesuai perbuatannya masuk ke penjara. Tetapi kalau orang sudah masuk di penjara, jangan lagi menuntut ganti rugi karena hukuman itu sudah merupakan pembayaran daripada uang ganti rugi itu, kerugian itu. Nah, itu. Karena tidak boleh dijatuhkan sekaligus dua. Satu masukkan penjara, kemudian uangnya digantilah, tidak bisa, itu hanya salah satu. Tetapi kalau ada orang berkeinginan uangnya itu kembali, yang penting uangnya kembali, tidak perlu saya orangnya itu dihukum. Kalau begini prinsipnya orang, maka dia utang piutang supaya diajukan gugatan ke pengadilan negeri, pengadilan negeri, namanya itu perdata ya, diajukan ke pengadilan negeri. Nanti kalau sudah dialah di sini si penggugat membuktikan bahwa dia orang lawannya itu adalah meminjam uang, buktinya adalah orang saksi, ada disaksikan waktu utang piutang itu, ada suratnya dan sebagainya. Dan nanti hakim akan menjatuhkan hukum kepada orang itu untuk mengganti uangnya itu. Kalau tidak ada uangnya mengganti, mungkin harta kekayaannya bisa disita untuk membayar sesuai putusan hakim untuk membayar hutangnya itu. Jadi itu. Jadi dilihat apa yang dia ingin. Kalau dia inginnya uangnya itu kembali supaya digugat lewat peradilan perdata. Langsung ke pengadilan gugatannya. Jadi langsung digugat ke pengadilan. Inilah yang pernah terjadi masalah first travel. First travel banyak calon-calon haji yang naik haji didaftarkan first travel. Ternyata first travel tidak memberangkatkannya calon-calon haji itu. Ada lebih kurang ribuan orangnya itu. Ribuan. Akhirnya mereka menuntut ke polisi. Akhirnya mereka menuntut ke polisi, di kepolisian dia diputus sampai dikirim kepada jaksa, kemudian jaksa menuntutnya ke pengadilan.
Akhirnya putusan pengadilan bahwa suami istri daripada pemilik perusahaan first travel itu dihukum selama 20 tahun. Dan juga ada uang hasil aset daripada si first travel itu disita dan itu untuk negara dan tidak dibagi-bagikan kepada yang calon haji itu. Akhirnya banyak yang menangis karenanya kenapa uang itu dikembalikan kepada negara. Ya memang itu untuk negara. Dia sudah dijatuhkan hukuman 2 tahun, 20 tahun. Tidak boleh dijatuhkan lagi hukuman yang lain. Sedangkan uang yang dia aset negara itu kan hasil perampasan negara. Itu dikembalikan harus kepada negara. Maksudnya di sini dikembalikan kepada negara agar perusahaan itu tidak digunakan lagi melakukan kejahatan. Apakah dalam bentuk meminjam uang lagi di bank dengan jaminan itu dan lain sebagainya. Kalau sudah dikuasai negara tentu tidak bisa. Jadi uang itu bukan kembali kepada si calon-calon haji itu yang sudah uangnya banyak dimakan itu sama first travel itu. Jadi di sinilah ya. Seandainya tadi para calon haji ini menginginkan uangnya itu kembali, entah berapapun ya, yang namanya sudah jadi perkara berapapun, entah 100.000, 200.000, seharusnya mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok. Karena kasusnya di Depok. Harus mengajukan ke Pengadilan Negeri Depok. Sehingga nanti Pengadilan Negeri Depok bisa menyita barang bukti, barang harta kekayaan dari para first travel itu semua, merampas harta first travel itu dan dilelang. Hasil lelangnya lewat putusan hakim dibagi-bagikan kepada semua calon haji yang tidak jadi berangkat itu. Yang dirugikan itu dibagi-bagikan, bukannya dibagi-bagikan kalau dia menghendaki uang itu kembali. Nah, ini. Tetapi karena dia menuntut pidana, ya kalau sudah diganti uangnya itu dengan disita harta kekayaannya itu, ya tentu si terdakwa ini, orang ini, si pemilik first travel tidak boleh dihukum pidana lagi. Karena hukumannya itu sudah dikasih uang, seandainya dia mengembalikan uang. Tetapi karena first travel itu, para calon haji itu melaporkan ke polisi secara pidana, yaitu kejahatan, ya tentu si suami istrinya sudah dihukum masing-masing 20 tahun. Sehingga tidak bisa lagi dia uangnya itu masuk kepada calon-calon haji itu. Itu kembali kepada negara. Karena adanya waktu itu, first travel itu menerima uang itu semua asetnya itu sudah ada. Bukan uangnya itu dimakan untuk beli aset itu, bukan. Asetnya first travel itu sudah ada sebelum mereka berhubungan dengan para calon haji ini. Kecuali uang para calon haji ini digunakan membangun itu mungkin bisa. Makanya putusan Mahkamah Agung sudah tepat. Dihukum selama 20 tahun. Kemudian semua harta kekayaan yang disita oleh negara dikembalikan kepada kas negara, untuk negara, agar dia tidak mempergunakan lagi bangunannya itu, kekayaannya itu untuk melakukan kejahatan dalam bentuk penipuan lagi, menerima tenaga kerjaan, apalagi calon-calon haji lagi, atau dia minjam uang dengan agunan dan lain sebagainya. Nggak bisa lagi. Nah, inilah yang saya bilang, dari semua, kalau memang ada perkara perdata, kita hadapi apakah jual beli, apakah hutang piutang, apakah sewa menyewa. Kalau kita menghendaki uangnya itu kembali, tempuhlah tempuhlah gugatan ke peradilan negeri untuk masalah perdata. Tetapi kalau kita tidak, uangnya itu paling seberapa, yang penting dia dukung biar saya puas. Kalau dia masuk penjara supaya puas katanya, ya tempuhlah, laporlah ke polisi. Nah, polisi nanti yang menjatuh. Sekian dan terima kasih.